itu jalan apa Bu? Ya jalan itulah. Jalan yang sepi ya. Jalan sepi, nanjak mudun, bulak belok, angin ngegelebuk, motor-motoran dua-duaan terasa seperti Titanic. Tenene, 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 tenene. Tak boleh diikuti. Macam tuh tak boleh diikuti. Itulah gurur naon tadi Bu? Tipu daya. Menyamarkan hal yang baik menjadi hal yang buruk, hal yang buruk menjadi hal yang baik. Disamarkan sehingga kita bisa tertipu. Yang pacaran merasakan sangat indah padahal itu perbuatan mendekati zina. Dan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Memang Bu, butuh kesabaran tingkat tinggi untuk bisa meninggalkan maksiat. Namun untuk mencapai tempat yang tinggi itu perlu tangganya dulu, betul? Itu untuk naik ke loteng sana, Ibu bisa gak langsung ngegajang dari bawah ke atas? Gak bisa kan? Harus ada tangganya dulu, tarajeknya. Begitupun sabar, untuk meninggalkan maksiat ada tangganya, ada tahapannya. Sedikit demi sedikit menghadiri pengajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan tilawah, itu salah satu tangganya, salah satu di antara tangga-tangganya itu, sedikit demi sedikit. Jika muncul dorongan syahwat untuk bermaksiat, segera bentengi dengan benteng yang kokoh, benteng sabar. Jaga bentengnya yaitu sabar, jangan sampai retak, jangan sampai roboh, jangan sampai usang, jangan sampai terlalui oleh keinginan bermaksiat. Sehingga kalau benteng sabar roboh, ingin maksiat tidak sabar, maksiat akan dilakukan. Teteh-teteh, AA, pemuda-pemudi hidup di zaman now harus memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa Bu? Istighfar. Supaya tidak tergulung dan tergerus oleh ombak pergaulan yang mengerikan. Alhamdulillah di sini banyak juga ya hadir adik-adik, teteh-teteh. Insya Allah pemuda-pemudi, putra-putri yang soleh-solehah. Dan adik Kim pun insya Allah nanti menjadi seorang pemuda yang soleh, amin. Pokoknya jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Walaupun sekarang sering di rumah, namun pengaruh yang tidak benar itu bisa terus terjadi melalui handphone, HP. Walaupun tidak ada pengaruh secara langsung ketika bergaul, namun di handphone itu berpengaruh. Jangan sampai terpengaruhi dengan hal yang tidak-tidak. Jangan sampai terbawa oleh yang tidak benar. Pokoknya aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, pada nasihat inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, bukan, lempar, nyakar. Dewas Ibu, dewas pisan, dewas banget. Mangga arek heula karena kita juga pengen
Atau sebenarnya Bu? Beres. Alhamdulillah. Adik-adik. Kalau ibu-ibu nomor Jawa. Adik-adik. Iya. Adik-adik. Iya. Adik-adik pengen sukses? Pasti ya pengen sukses. Dan orang tua pun menginginkan putra putri yang sukses, terkhususnya putra putri yang solehah. Apapun profesinya, kalau solehah itu harus dilakoni. Ketika adik-adik memiliki suatu cita-cita, misalnya di antara adik-adik ada yang ingin jadi kiai atau panglima TNI, atau misalnya ada yang ingin jadi presiden direktur suatu perusahaan, maka untuk mencapai cita-cita tersebut perlu sabar untuk menjalaninya. Adik-adik, anaknya, begitupun ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai orang tua. Anaknya sabar, orang tuanya sabar. Sama-sama bersabar menjadi kekuatan untuk meraih cita-cita. Begitupun untuk meraih ridho Allah. Perlu sabar dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perlahan demi perlahan kita mulai tinggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Kalau muncul misalnya ingin bermaksiat, tahan, sabar. Karena sabar secara bahasa itu mengekang atau menahan. Setelah bubar dari pengajian ini, bubar, besok ternyata ada rencana ingin maksiat, sabar, tahan, kekang, terus dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dimulai, ya tidak akan terlanjutkan. Harus dimulai. Niatkan bismillah, setelah dari pengajian ini saya akan menjadi orang yang sabar. Dan sambil memohon kepada Allah, memohon hidayah dan taufik supaya menjadi orang yang sabar. Alhamdulillah ya Bu, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pernah lihat di televisi. Sekarang banyak artis-artis yang hijrah, betul? Betul. Di Instagram itu banyak pemuda-pemudi yang membuat komunitas-komunitas hijrah. Mereka mulai sabar, mulai menjalani taat dan menjauhi maksiat. Alhamdulillah. Bu, semuanya pengen masuk surga? Pengen. Pasti semua orang ditanya kalau pengen masuk surga, pengen. Termasuk Ilal pun pengen masuk surga. Namun perlu kita ingat bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak suka bermaksiat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Sudah berusaha? Maka kita usahakan menjadi orang yang bertakwa dengan bersabar, menjauhi segala larangan dari Allah dan Rasulnya. Sebisa mungkin, harus bisa, insya Allah pasti bisa untuk meninggalkan maksiat yang biasa dilakukan. Lepaskanlah maksiatmu, besar